Hampir semua dari kita udah tahu soal adanya piramida Giza di Mesir. Tapi ternyata piramida itu nggak cuma ada di Mesir doang, tapi juga ada di berbagai macam negara. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa piramida itu ada di mana-mana? Oke, sebenarnya dulu pernah ada teori Hai, Mbak. Hyperdiffusionism. Oke, terima kasih Google Translate. Intinya, teori itu tuh bilang kalau alasan ada banyaknya piramida di mana-mana adalah karena dulu itu ada satu peradaban global kayak sekarang. Jadi ibaratnya pembuat piramida di berbagai tempat itu tuh saling nyontek kerjaan satu sama lain. Cuma teori ini banyak ditentang. Soalnya menurut para arkeolog, teori ini tuh nggak dibentuk berdasarkan metode sains yang benar. Jadi orang yang percaya teori ini bahkan sampai ngebikin skenario baru biar gagasan mereka jadi masuk akal. Bahkan ada juga yang bilang kalau teori ini tuh rasis, soalnya mengabaikan kemungkinan kalau ya emang banyak peradaban yang emang berkembang dan bikin teknologi canggih sendiri-sendiri. Oke, terus kalau gitu kenapa banyak peradaban bikin bentuk bangunan yang sama? Oke, alasannya sesimpel, bentuk ini tuh paling efisien buat bikin bangunan tinggi. Sekarang kita udah punya teknologi dan bahan-bahan ringan yang bikin pencakar langit. Gak kayak batu piramida di Mesir yang super berat. Satu batunya itu bisa sampai seberat badak jantan dewasa. Nah, bentuk limas piramida itu bikin orang-orang kuno bisa bikin bangunan tinggi bahkan dengan batu berat sekalipun. Bentuk kayak gini juga bikin piramida kokoh. Bayangin aja dari 7 keajaiban dunia kuno, cuma piramida Giza yang masih bisa berdiri sampai sekarang. Meski emang penampilannya emang udah nggak semulus dulunya lagi. Dan saking tuanya, bahkan saat piramida dibangun, gajah mamut masih berjalan di muka bumi. Gila banget. Terus mungkin kalian pernah dengar kalau di Indonesia juga ada piramid. Ya, Gunung Padang. Tapi jangan terkecoh, lokasinya bukan di kota Padang, tapi malah di sini. Situs ini sering disebut-sebut sebagai ujung piramida karena bentuknya itu mirip. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau situs ini dibangun pas zaman es. Jauh lebih tua dari peradaban maju di belahan bumi lainnya. Dan jangan-jangan emang benar ada peradaban maju yang hilang di Indonesia. Tapi tahan dulu segala teori dan apapun tentang konspirasi kalian, soalnya banyak peneliti yang nggak setuju. Bahkan jurnal tadi sampai ditarik gara-gara metodenya nggak tepat. Terus profesor ini bilang kalau situs Gunung Padang itu sebenarnya dibangun di atas gunung berapi yang udah mati dan bukan piramida. Terus arkeolog dari Amerika Serikat juga ikutan komentar. Menurut dia, nggak ada bukti kuat kalau ada pemukiman pas zaman es di Gunung Padang. Tapi pada akhirnya, semua ini nunjukin betapa rumitnya mecahin teka-teki masa lalu. Semua pelajaran sejarah tentang umat manusia yang kita tahu sekarang adalah hasil kerja keras para ahli yang gigih. Tapi yang pasti, jangan buru-buru tarik kesimpulan yang dramatis dan nggak logis. Dan seperti biasa, terima kasih.